Yo, kami Ra di Popfest. Are you ready? Are you? Halo pemirsa Edura TV, saya Syifa Nadira dan sekarang saya sedang berada di SMA Diponegoro 1 Jakarta. Dan hari ini SMA Diponegoro 1 Jakarta sedang mengadakan pameran seni. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan salah seorang kurator seni yaitu Pak Wahyu Diwacil. Halo Bapak. Oke, Pak, mungkin sebelum kita masuk ke dalam pameran boleh dijelaskan kali ya Pak, sebelum hasil karyanya di anak-anak dipamerkan, mungkin proses apa saja sih Pak yang dilalui oleh anak-anak? Nah, ini di belakang ada skema atau alur yang harus dilalui oleh peserta didik atau pameris untuk mengikuti pameran di Popfest 2023. Kurang lebih skemanya seperti ini, ada refleksi, riset, ada hasil temuan, ide karya, evaluasi. Yang terpenting bentuknya adalah kontekstual gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi Ya. karya anak-anak di sini itu nggak langsung jadi ya Pak ya, Betul. bukan melalui proses yang banyak dan Betul. melalui bahkan riset, terus mereka juga melakukan refleksi Ya. dan pada akhirnya menghasilkan sebuah karya yang Betul. dipamerkan begitu ya Ya, Pak. betul. Wah, nah mungkin sekarang saya udah nggak sabar banget nih untuk melihat hasil karya Boleh. yang sudah melalui proses perjalanan panjang ya Ya. Pak ya. Oke, mungkin langsung saja yuk kita lihat hasil karya siswa-siswa SMA Diponegoro 1 Jakarta. Silakan. Wah, di sini menarik banget nih Pak. Langsung ya di pintu masuk kita melihat karya mural ya Pak Ya, ya. betul. Oke, mungkin boleh Pak sini kita jelaskan ini mural ini seperti apa sih maknanya gitu dan apa yang ingin disampaikan oleh pameris ini Pak? Ya, kalau kita lihat bagan atau skema tadi di luar, hasil refleksinya adalah bahwa 6 tokoh ini atau 6 figur ini yang menjadi inspirasi bagi peserta didik ini atau senimannya Prachna. Jadi 6 tokoh ini sangat menginspirasi bagi Prachna di kehidupan sehari-harinya, terus akhirnya divisualisasikan ke dalam bentuk mural gitu. Wah, keren banget. Selanjutnya di sini saya ngeliat ada karya digital ya Pak, Ya. betul ya? Oke. Nah mungkin boleh Pak sedikit dijelaskan terkait Ya, karya mau ini? tidak mau ya, era teknologi digital nggak bisa dihindari gitu. Jadi sekarang digital menjadi favorit bagi peserta didik untuk mengekspresikan atau membuat karya-karya gitu. Jadi banyak sekali karya-karya dalam bentuk digital. Makanya saya tekankan paling tidak ada dokumentasi prosesnya di saat membuat karya-karya ini gitu. Oh, dan ini dokumentasi dari proses sebelum hasil karyanya Ya, Oh, sesimpel rekam layar ya. rekam apa? layar, betul, Namanya betul. iya. Screenshot ya Pak ya? Iya, kayak Oh, gitu. oke. Rekam Oh, layar. berarti ini sebelum hasilnya gambar seperti ini, anak tersebut merekam dari coloringnya, dari Betul, sketchingnya gitu ya betul. Pak. Biasanya Gitu. anak-anak pakai aplikasi apa sih Pak? Ya, jadi banyak ada yang pakai Adobe Illustrator, ada yang pakai Photoshop, Canva, Bamboo Paper. Ya, banyak sekali sih. Wah keren banget, berarti sekarang anak-anak tuh sudah mulai melek teknologi ya Ya, Pak ya? Dan betul. juga mengadaptasikan teknologi dalam karya seni. Ya, Oke. dimanfaatkanlah Betul. teknologi-nya. Nah di sini juga, kalau ini tuh menceritakan tentang apa sih Pak lukisan yang ini nih? Saya Ya. tertarik banget. Ya, kalau lihat dari warnanya memang terlihat sedikit gelap, suram. Ya, mungkin saat itu senimannya lagi merasakan hal itu gitu ya. Oke. Gitu, merasa kesepian bahwa di situ mungkin dia di sini kering banget warnanya, Iya, mungkin kering, ada betul. kayak gitu. Oke, berarti itu dari karya seni itu juga bisa meluapkan ekspresi ya Pak Betul, ya? bisa Keren mewakili banget ya. Mewakili, betul dirinya lah. sekali. Betul-betul. Oke, kita langsung ya. Nah, baik Ya. pemirsa, sekarang di sini juga kita bisa melihat Ya. banyak banget ya Pak hasil karya digital Ya. ya. Di sini bukan cuma lukisan, bukan cuma gambar, tapi bisa juga divisualisasikan dalam bentuk tulisan. Terus Ya. di sini juga nggak melulu perihal ekspresi ya Pak, Ya. gitu, tapi ada pemandangan, objek, dan sains. dan sains. Wah ini saya tertarik banget nih ya melihat karya sains yang dihasilkan jadi menjadi karya seni ini Ya, ya. betul. Oke, di sini mungkin bisa kita lihat bareng-bareng ya Pak Ya. ya. Ini ada apa aja nih Pak di sini? Ya, jadi ini hasil riset, riset kecil-kecilan siswa, terus kemudian diartikulasikannya lewat kalau di seni namanya instalasi lah, seni instalasi gitu ya, bagaimana ini treatment terhadap deterjen ya, Deterjen. biar
airnya tuh tidak menjadi wabah bagi publik gitu ya, yang akan merusak ekosistem. Biasanya kan air mesin cuci ke got gitu. Iya betul, langsung Saluran ya, Pak, ya? kota kan, saluran Betul. kota artinya bagaimana sih racunnya atau apanya itu ternetral dikit lah gitu. Dan di sini menggunakan ada Iya, lemon, terus lemon. ada serat-serat Serat-serat, ya iya, gitu betul. Pak. Oke, Ya, yang ini, ya ini coba fenomena kayak gunung berapi. gunung berapi. Ini bagaimana lemon menjadi sumber energi. Wah, Gitu. keren banget ya Pak ya, ternyata tuh Iya. buah-buahan aja tuh bisa menjadi sumber energi ya Pak ya. Iya, Keren, begitu. keren. Yang Di sini. biasanya kan juga science atau bentuk-bentuk riset kan biasanya ke dalam makalah, Oh, iya, betul, jurnal betul. segala macam. Bagaimana ya ketika dipindahkan diartikulasikan lewat seni ya ini Betul, jadinya betul. seperti ini. Bener sih Pak, saya setuju ketika kita belajarnya melalui buku, makalah, mungkin kayak bosan ya Pak ya Betul. rasanya ya. Tapi kalau kita ngelihat langsung bentuknya, Ya. apalagi ini buatan sendiri ya Pak ya. Ya, Dan betul. mungkin bisa dibuat lebih banyak lagi Betul. oleh peserta didik, akan lebih menyenangkan sih Ya. Pak sih kalau saya belajar kayak Mungkin gitu. dengan temuan barang-barang di sekitar, kayak Betul. ini kardus-kardus temuan Wah. atau ini. Iya ya, ternyata di sini dengan bahan seadanya bisa Ya. menghasilkan media pembelajaran yang luar biasa. Ya, ini Oke. biasanya bola mandi bola kali ya. Iya ya benar-benar ini yang biasa ada di Manipola Pak. Iya ya benar-benar. Terus dibikin jadi seperti tata apa sih surya. tata surya Ya. gitu. Oke. Kalau ini ada apa aja nih Pak yang di sini tentang apa? Ya ini menarik gitu ya bagaimana anak meriset mencari tahu tentang karakter-karakter pribadi gitu ya. Pribadian, oke. Saya lupa namanya yang kayak GPT apa-apa Oh tuh. MBT. MBT. Ah, ya, MBT oke. Jadi MBT, jadi proyek anak ini dia mencoba membaca teman-temannya gitu. Bisa dilihat inisial nama-namanya nih gitu. Oh, ini berarti berdasarkan hasil tes personality mereka, terus Ya, dibikin grafik ya Pak ya. Betul gitu. Keren banget ternyata tuh. Saya biasanya cuma taunya MBT itu hanya untuk tes kepribadian saja. Iya. Ternyata bisa dijadikan karya seni ya Ya, Pak ya. keluarannya Luar seperti biasa. ini. Oh iya ya benar-benar. Ketika dipresentasikannya lewat Visual. karya seni Oke. visual. Nah, kalau yang di sebelah Bapak ini? Nah ini juga cukup menarik, ini juga menjadi salah satu proyek anak yang saya sendiri juga baru tahu gitu. Ini mengangkat tentang psikedelik gitu. Ternyata psikedelik itu dulu aliran musik gitu. Terus berkembang ke film, berkembang lagi ke dunia seni rupa gitu. Nah Michelle Clarin Bahita ini lebih kepada visualnya. Visualnya. Dia bermain visual dengan genre psikedelik gitu. Oh iya ya, ternyata saya juga bahkan baru tahu loh Pak ada genre seperti itu ya Iya. ternyata ya. Dan divisualisasikan seperti ini gitu Betul, kan. dan nggak cukup mereka lewat visual, akhirnya dia beralih ke sastra dengan membuat zin Oh, gitu. mini magazine gitu ya. Ya, Zine mini ya istilahnya. magazine. Oke. Jadi psikedelik itu tema atau sesuatu yang mungkin kurang familiar kali ya. Iya betul betul. Saya Gitu. juga baru tahu malah Ya, ya betul betul. Jadi di zin ini Michelle Clarin Bahita mencoba memperkenalkan psikedelik secara sederhana. Oke, di sini saya lihat ada beberapa cerita-cerita ya. Ya. Oh, di sini jadi mereka mencoba untuk lebih mudah agar visitornya tuh lebih mudah memahami dengan Ya. menggunakan cerita ya Pak ya. Betul. Oke, luar biasa banget nih ya Pak Pokoknya ya. mereka gitu kayak Michelle jadi Millie, Oh, ada Clay, Clary iya. diganti dengan apa gitu. Oh, oke keren banget ya, kreatif banget nih ya Pak peserta Iya. di sini. Oke. Nah, ini di sini ada layar besar nih Pak. Ini Oh, apa iya. yang kita lagi tonton nih sekarang nih Pak? Ya, SMA di Ponorogo lewat ekskul sastranya, lewat ekskul sinematografinya, akhirnya mencoba membuat sebuah kegiatan namanya Dipo Movie. Movie. Ya, hasil kolaborasi ekskul sastra, ekskul sinematografi, dan ekskul seni rupa. Gabung menjadi satu Dipo Movie. Wah keren banget ya. Nah ini baru trailer hari ini. Oh, nanti ada penayangan Besok. fullnya.
besok Wah, fullnya. keren banget nih ya. Untuk Ya. short movie ya Pak jadi Ya, ya? short movie. Keren Hari ini banget. baru trailernya. Oke. Wah, ternyata bukan cuma lukisan ataupun kayak mural ya. Ternyata di sini juga ada seni dalam bentuk short movie ya atau video ya. Keren Ya, banget. betul. Nah, selain video ada seni apa lagi nih Pak yang Ya, bisa ada kita yang lihat di menarik sini? juga atau seni yang bisa dibilang baru gitu ya, seni instalasi. Saya tidak menggiring anak gitu ya untuk membuat karya instalasi, tidak. Tapi pada akhirnya mereka ya sendirilah yang mencoba mempresentasikannya lewat karya instalasi. Bisa lihat di sini nih. Najla, salah satu senimannya ini, dia mengangkat tema tentang kesetaraan gender, menggabungkan dengan fenomena yang lagi viral bahwa foto di cermin sekarang katanya lagi diminati iya, ya, betul. gitu. Jadi Mirror selfie ya istilahnya ya sekarang gitu, Pak. Oke. betul. Jadi dia memanfaatkan cermin ini agar pengunjung mau sekalian menulis. Jadi instalasi cermin ini sebagai pancingan fenomena yang lagi ngetren. Makanya saya juga nggak kepikiran, entah dia searching, entah pas dia riset. Iya, betul. Oh ternyata gagasan saya cocoknya pakai presentasi karya instalasi. Iya, betul. Gitu. Jadi Keren banget. gitu. Jadi memang penting ketika kita punya gagasan terus cari referensi karyanya yang mana yang tepat ya di eksekusinya Betul, gitu. setuju. Kebetulan di Popfest 2023 ini SMA Diponegoro 1 Jakarta menerbitkan 9 buku. Wah, keren banget Pak. Gitu. Mungkin kita sambil lihat-lihat nih ada buku Ya. apa aja yang diterbitkan ya. Ya, ada 9 buku gitu ya. Ada tentang kehidupan. Wah. Gitu ada ya gitu. Ini cerita, novel atau puisi atau bagaimana Pak? Kalau yang ini berarti cerpen. Oh, cerpen, kumpulan Ya, cerpen ya. cerpen dan anak kelas juga- 10. Kelas 10 ini Pak? Ya, kelas 10. Wah, keren banget ya pemirsa ya. Ini baru kelas 10 udah berhasil membuat sebuah buku loh. Kalau ini tentang kehidupan. Tentang kehidupan. Nah, juga SMA Diponegoro akhirnya mengeluarkan jurnal. Jadi yang sifat-sifatnya akademik gitu ya, akhirnya ditulis dalam bentuk jurnal. Wah, Mudah-mudahan keren banget. konsisten gitu. Amin, betul-betul. Nah, ini launching jurnal SMA Diponegoro. Wah, keren Jadi banget. kegiatan-kegiatan luar kelas, luar sekolah ini dijurnalkan. Wah, keren banget ya. Ternyata bukan cuman karya-karya fiksi saja ya Pak yang ada di Betul. buku sini ya. Ternyata ada karya ilmiah juga ada Betul. gitu. Wah, Gitu. luar biasa sekali. Jadi paling nggak memperkaya bentuk-bentuk presentasi gitu. Betul, setuju. Nah, ada lagi bentuk yang menarik, ada drama radio gitu, sandiwara radio Iya, ya. sandiwara radio, Drama wah. radio gitu. Ih, keren Jadi banget. ini bagaimana mengulas sejarah gitu, tetapi lewat audio gitu. Wah, ini audionya aja udah estetik banget nih Pak Oh, ya iya. gitu. Terus ini isinya itu hasil dari puisi-puisi dan cerita-cerita dari teman-teman. Ini lebih kepada sejarah sebenarnya. Sejarah. Sandiwara radio. Iya, Oke. gitu. Medianya Ini banyak banget ya Pak ya berarti ya. Ini bentuk salah satu presentasi yang lain gitu. Oke. Baik, pemirsa Idora TV, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol spesial nih ya sama Pak Wacil terkait pengalaman Pak Wacil sebagai seorang kurator. Oke, mungkin sedikit dijelaskan ya Pak ya dulu. Kurator itu sebenarnya apa sih Pak tugas dan juga apa yang dilakukan? Ya, kurang lebih sebenarnya kurator itu menjagalah, artinya menjaga, menemani, mendampingi seniman berproses gitu ya. Oke. Karena ini di lingkungan pendidikan, lingkungan sekolah, jadi bagaimana bisa mendampingi, menemani anak berproses dalam penciptaan karya seni. Lebih menjaga sih. Menjaga ya. Menjaga biar gimana gitu. Seninya tuh tetap pada jalurnya gitu ya Betul, Pak. lebih Oke. menjaga gitu. Oke, kalau pengalaman Bapak sendiri sebagai kurator itu mungkin bisa sedikit diceritakan Pak? Ya, jadi SMA Diponegoro 1 Jakarta ini menginginkan seni menjadi brand bagi sekolahnya gitu ya. Karena mau tidak mau sekolah swasta itu harus mempunyai brand apa yang ingin ditawarkan kepada publik atau masyarakat begitu. Nah dari situlah saya coba memetakan potensi-potensi yang dimiliki anak itu dulu. Jadi bagaimana
dipetakan dulu, oh ini anak seni rupa, ini anak seni musik, sastra, segala macamnya. Memang butuh ketajaman, butuh observasi yang cukup ya, karena sekolah SMA Diponegoro kurang lebih mempunyai 6 sampai 700 peserta didik. Wah, banyak sekali ya Pak Banyak ya. sekali. Betul, Jadi betul. untuk memantaunya, Betul. memata-matai Betul gitu. ya, mata-matainya Ini ya apa Pak ini ya. kalian, ini apa nih kalian ya. Bener-bener, Gitu. potensinya apa nih Potensinya gitu. apa nih? Nah, dari situlah baru kita temani, bisa loh kamu ini berkarya, oh menarik nih karya kamu sebenarnya. Kan gitu. SMA kan tinggal Iya, dimotivasi, aja, disemangatin ya Pak disemangati ya, aja, betul-betul. udah, gitu. Kalau kurator sendiri apa aja sih dalam pameran itu, apa aja sih yang seorang kurator itu nilai gitu, perhatikan dalam karya-karya? Ya, SMA Diponegoro di 2023 ini pengen mengangkat kultur. Bagaimana pendidikan, seni, dan budaya ini menjadi 3 elemen penting bagi dunia pendidikan ataupun pembelajaran. Jadi di 2003 ini di Fopesnya mengangkat lebih ke arah situ. Gitu. Jadi kuratorial saya tahun ini lebih kepada bagaimana ya siswa sekarang melihat fenomena budaya gitu. Ya terserah mereka, budaya lokal, budaya internasional, budaya pop atau apapun gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah mungkin ini terakhir nih ya Pak ya. Apa sih Pak tips-tips dari Bapak pada akhirnya karya-karya kita tuh bisa dipublikasikan dalam sebuah pameran tuh, tipsnya apa sih, karya yang bagus untuk dipamerkan itu seperti apa? Ya tentunya mengenal bentuk-bentuk presentasi karya gitu ya. Artinya mungkin karena ini dunia sekolah, artinya pembelajaran terhadap bentuk-bentuk presentasi karya itu perlu dikenalkan kepada anak biar mereka tidak buntu gitu ya. Artinya mereka punya gagasan tapi eksekusinya kayak gimana ya, itu memang masih sulit. Iya, Jadi betul. mau tidak mau pelan-pelan kita perkenalkan, oh ada loh nak bentuk karya instalasi, oh ada loh nak bentuk karya seperti ini gitu. Oke, luar biasa sekali nih ya teman-teman ya, tips dan trik dari Pak Wacil terkait karya-karya seperti apa sih yang bagus untuk dipamerkan dan juga bagaimana sih tips kita biar karyanya bisa dipamerkan. Iya. Baik, mungkin cukup sampai situ. Terima Ya, kasih terima banyak kasih, ya Pak Wacil atas sama-sama. waktunya. Sampai Terima kasih. jumpa. Dah. Halo pemirsa Edura TV, nah sekarang saya sedang berada di salah satu karya siswa SMA Diponegoro 1 Jakarta, yang mana karya ini berbentuk mural. Nah ini bisa dilihat sendiri ya, keren banget nih karya tersebut nih ya. Nah untuk itu langsung aja saya akan ngobrol-ngobrol langsung bareng sama penciptanya nih. Di sini kita ketemu Anya. Hai Anya. Oke, Anya sekarang kelas berapa sih, Nya? Aku kelas 12 tapi udah lulus sih jatuhnya. Wah, congratulations for it. Makasih. Oke, Anya, mungkin boleh diceritain sedikit ini mural ini tuh tentang apa sih, Nya? Muralnya aku namain pop color sih, soalnya ini pop culture tapi people of color gitu. Oh, nice. Terus di sini tuh ada 6 tokoh ya, Nya ya? Itu tokohnya tuh siapa aja, Nya? Itu Junji Ito, itu dia ilustrator manga horor, famous di Jepang, di Amerika juga. Bob Ross itu dia dulu ngepost di YouTube cara painting ini, cara painting itu. Habis itu dia itu ngajarin orang-orang cara gampang untuk melukis. Wah, keren. Dan selanjutnya Ini Uchi Kalis, tapi dia aku campur sama Tyler the Creator aja, soalnya aku itu terinspirasi sama mereka karena aku kalau lagi gambar tuh bengong liat dengan sambil dengerin lagu mereka. gitu. Iya. Dan di sini ada Zendaya, dia aktor dari film Spider-Man. kamu suka sama Marvel ya, Spider-Man gitu. Suka banget banget. nih kelihatannya nih ya. Dan terakhir ini ada Tupac, dia itu penyanyi feminis yang lirik-lirik lagunya itu ada banyak meaning. wah, keren banget. Berarti nih orang-orang yang ada di karya kamu itu adalah orang-orang yang menginspirasi kamu. Ya bisa dibilang gitu. Wah, keren banget nih. Nah, terus kira-kira aku mau nanya juga, proses pembuatannya itu berapa lamanya? Karya seluar biasa ini? Aku hitung-hitung sih 30 jam ya. 30 jam? Iya. Oh, berarti ini hitung cepet ya, Nya ya? Lumayan. Itu prosesnya tuh gimana nih? Sampai kamu sketching dulu kah atau apa, bagaimana? Aku nggak suka sketching, jadi aku langsung desain muralnya di komputer aku gambar digital. Habis itu aku minta proyektor buat ngeproyek ke dinding biar aku bisa langsung lukis di dindingnya. Wow, keren banget. Anya sendiri nih ya, suka bikin gambar mulai itu dari kapan sih, Nya? TK.
Dari TK? Iya. Terus belajarnya tuh dari mana? Apa kamu belajar sendiri atau mungkin kamu dibantu sama guru atau apa? Pas di TK itu aku dibantu sama guru sih, diajarin ini itu dasarnya. Tapi sebenarnya dibebasin juga. Dibebasin ya, jadi Iya. kamu bisa mengekspresikan diri kamu gitu kan. Oh, terus gimana tanggapan orang tua kamu dan guru-guru kamu melihat kamu tuh bisa menghasilkan karya luar biasa ini? Orang tua aku itu apa sih namanya, proud aja. Oh ya pasti sih, bangga sih itu udah pasti. Iya. Terus Kalau guru-guru aku, nah aku kurang akademis tapi kayak ada passion yang gantiin gitu, jadi wah, berarti guru-guru kamu tahu kalau bidang kamu tuh ternyata tuh membuat karya seperti ini. Iya. Jadi emang setiap orang tuh punya passionnya masing-masing ya Nya ya. Dan ini adalah passion kamu yang patut untuk dibanggakan oleh sekolah. Oke Nya, mungkin itu dulu kita ngobrol-ngobrolnya. Aku cuma mau bilang karya kamu ini luar biasa banget dan aku yakin untuk kedepannya pasti kamu bisa menciptakan karya-karya yang lebih luar biasa lagi. Oke, terima kasih banyak Kanya dan sukses selalu untuk karyanya. Baik pemirsa Edura TV, itu tadi ngobrol-ngobrol bareng sama Anya yang mana pencipta dari masterpiece ini. Halo pemirsa Edura TV, sekarang saya sedang bersama dengan Kepala SMA di Ponorogo 1 Jakarta, Pak Ilham Wahyudi. Salam kenal. Halo Pak. Halo, selamat. Baik Pak, mungkin kita akan sedikit ngobrol tentang Dipofest nih ya Pak hari ini ya. Boleh tanya-tanya nih Pak, Dipofest tahun ini tuh mengangkat tema apa sih Pak? Nah, untuk kegiatan Dipofest kan akronim ya, Diponegoro Festival. Pada tahun ini kami mengangkat tema Exulusius Paralex, yang merupakan akronim juga dari inti kegiatan yang ada di dalam Dipofest. X-nya itu exhibition, cool-nya itu culture, use-nya itu dari delicious. Nah, di situ nanti ada bazar, makanan, terus paralexnya party itu lebih mengarah pada pensi kali ya, pentas seni dan pertunjukan performa peserta didik, paralex dan all eksotis. Jadi kita coba menggabungkan juga dengan kebudayaan Indonesia yang apa namanya ya, yang tertera juga pada poin-poin kegiatan Dipofest tahun ini. Wah keren banget, berarti kalau untuk Dipofest tahun ini tuh tujuannya tuh lebih untuk mewadahi peserta didik ya Pak ya? Betul. Untuk bisa berkarya dan juga menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Betul. Nah, ini memang menjadi salah satu program unggulan kita juga, salah satunya karena ini juga merupakan bentuk komitmen kami dalam mengapresiasi dan mewadahi bakat dan minat peserta didik yang prosesnya mungkin setahun lebih, mungkin dari beberapa buku karya juga butuh proses yang lama sampai di lahirnya terbit buku, atau mungkin dari penampilan peserta didik yang selama setahun ini mereka berekspresi melalui ekstrakurikuler. Oh, iya. Ataupun mungkin bazar itu kan juga bagian dari aktualisasi dari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jadi ya seperti itu kurang lebih lah. Wah, luar biasa sekali Pak. Dan mungkin terakhir nih ya Pak ya, harapan Bapak untuk Dipofest tahun ini dan juga kedepannya itu seperti apa Pak? Tentu kalau dilihat ini juga Dipofest yang kesekian ya, saya lupa. Tapi memang di tiap tahun pegelaran Diponegoro Festival, selain ajang juga sebagai wadah dari penemu kenalan bakat dan minat peserta didik kami juga ingin menunjukkan pada dunia khususnya atau dalam mungkin lebih kecil, lingkup lebih kecil di Jakarta Timur mungkin ya, eksistensi Diponegoro dalam memperhatikan dalam bentuk perhatian ataupun dalam pengembangan potensi minat peserta selain dalam bidang akademik, itu ingin coba kami gaungkan khususnya di Jakarta Timur ini. Tentu harapannya akan ada lebih banyak karya, meskipun nanti akan lebih banyak yang kami seleksi, tapi kami sangat bangga terhadap antusiasme peserta didik kami. Jadi tentu apa yang memang menjadi patokan kegiatan ini tidak lepas dari pakemnya, tapi tentu akan ada, kami harapkan inovasi dan pengembangan karya lain yang mungkin dari sisi kualitas akan lebih baik, dari sisi kuantitas pun akan jauh lebih baik. Jadi
mohon doanya agar Dipofest ini selalu langgeng dan semakin berinovasi, berkembang. Oke, luar biasa sekali. Baik pemirsa, tadi sudah jelaskan ya terkait apa sih itu Dipofest dan tujuan dari Dipofest itu apa ya Pak ya. Siap. Dan tentunya di sini kita bisa lihat komitmen dari SMA Diponegoro 1 sendiri bahwa SMA Diponegoro sangat aktif untuk mewadahi siswa-siswinya di sini untuk menghasilkan karya-karya luar biasanya, salah satunya di pameran ini ya Pak ya. Insya Allah. Oke, baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasan dan Sama-sama, waktunya. Kakak. Baik, sampai jumpa lagi teman-teman.